Di era globalisasi yang serba cepat, kita seringkali terlena oleh gemerlap budaya asing. Namun, di balik gemerlap itu tersimpan ancaman serius bagi kekayaan budaya leluhur kita. Pengaruh budaya asing yang semakin kuat dapat mengikis identitas budaya, melemahkan nilai-nilai tradisional, dan bahkan merusak lingkungan. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian budaya leluhur? Warisan leluhur atau kami biasanya menyebutnya karuhun. Rasanya tidak ada habisnya membahas tentang ini. Namun, sebagai generasi muda yang peduli akan warisan budaya leluhur, saya tidak akan berhenti mengungkapnya meskipun mungkin akan ada banyak pro dan kontra di dalamnya. Sunan Ambu adalah sosok yang sangat dihormati dalam kepercayaan Sunda. Beliau sering digambarkan sebagai ibu dari kebudayaan Sunda, sosok yang penuh kasih sayang dan bijaksana. Gelar Sunan yang biasanya dikaitkan dengan tokoh laki-laki dalam Islam, dalam konteks ini Sunan Ambu justru diberikan kepada seorang perempuan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam masyarakat Sunda. Siapa sebenarnya Sunan Ambu? Sunan Ambu digambarkan sebagai sosok gaib, penguasa kayangan dalam kepercayaan Sunda Buhun, lebih dari sekedar sosok gaib. Sunan Ambu juga merupakan simbol keibuan yang universal. Beliau melambangkan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Dalam beberapa cerita, Sunan Ambu dikaitkan dengan Dewi Purbasari, seorang dewi dalam mitologi Sunda yang juga dikenal sebagai sosok yang baik hati dan penyayang. Mengapa Sunan Ambu penting? Melalui sosok Sunan Ambu, masyarakat Sunda diajarkan nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan. Sunan Ambu sering dihubungkan juga dengan Dewi Welas Asih. Beliau menjadi simbol persatuan dan kekuatan bagi masyarakat Sunda. Dewi Welas Asih adalah representasi dari sifat-sifat ilahi yang penuh kasih sayang, sementara Sunan Ambu adalah manifestasi dari sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas secara mendalam dengan pikiran terbuka. Kolonialisme dan munculnya agama-agama Samawi memberikan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan terhadap Sunan Ambu dan secara umum terhadap kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat Sunda. Untuk mengakomodasi kepercayaan baru, seringkali terjadi sinkretisme yaitu penggabungan unsur-unsur kepercayaan lama atau animisme dan dinamisme dengan ajaran agama baru. Kolonialisme seringkali menindas dan melarang praktik-praktik kepercayaan lokal, termasuk pemujaan terhadap Sunan Ambu. Hal ini membuat banyak orang menyembunyikan kepercayaan mereka atau mengubah bentuknya agar tidak terdeteksi. Apakah ini bukan termasuk dalam sebuah penindasan? Masuknya nilai-nilai barat dan modernitas juga menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat Sunda. Masuknya nilai-nilai barat dan modernitas juga menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat Sunda. Nilai-nilai individualisme dan materialisme mulai menggeser nilai-nilai kolektivisme dan spiritualitas yang melekat pada kepercayaan terhadap Sunan Ambu. Hubungan antara agama dan budaya leluhur memang kompleks dan seringkali menjadikan perdebatan. Akan tetapi lucunya, ada beberapa cara yang seringkali digunakan agama dalam menyikapi budaya leluhur. Berikut adalah beberapa cara umum agama menolak atau menyaring budaya leluhur. 1. Pemurnian ajaran. Banyak agama melakukan upaya untuk kembali ke ajaran-ajaran dasar atau teks suci yang dianggap paling murni. Hal ini seringkali melibatkan interpretasi ulang terhadap teks-teks tersebut untuk menyesuaikan dengan konteks zaman modern. 2. Penolakan praktik yang bertentangan. Praktik-praktik budaya leluhur yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama seperti animisme, dinamisme, atau ritual tertentu seringkali ditolak atau dianggap sebagai bid'ah atau inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama. 3. Sinkretisme. Agama berusaha mengakomodasi beberapa elemen budaya leluhur yang tidak bertentangan dengan ajaran inti, misalnya dengan memberi makna religius pada tradisi-tradisi lokal atau menyelaraskan perayaan keagamaan dengan siklus alam. Namun demikian, ada pula beberapa hal yang cukup baik seperti pluralisme. Beberapa agama menganut prinsip pluralisme di mana mereka mengakui keberadaan agama dan budaya lain. Mereka cenderung lebih toleran terhadap praktik-praktik budaya leluhur selama tidak mengganggu keyakinan inti agama mereka. 4. Pelestarian ajaran murni. Agama ingin menjaga kemurnian ajarannya agar tidak terkontaminasi oleh praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Padahal kan ajaran leluhur kita itu sudah ada jauh sebelum mereka masuk ke Nusantara.
Terkadang, nilai-nilai yang terkandung dalam budaya leluhur bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Namun katanya, perlu diingat bahwa hubungan antara agama dan budaya leluhur bukanlah hal yang statis. Ia terus berubah seiring berjalannya waktu dan pengaruh berbagai faktor. Cara agama menyikapi budaya leluhur sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, sejarah, dan kekuatan sosial politik. Hubungan budaya leluhur dan agama katanya tidak selalu hitam putih, seringkali terdapat nuansa abu-abu dalam hubungan ini. Memang, tidak selalu ada penolakan yang secara tegas, melainkan lebih pada proses negosiasi dan adaptasi meski rasa-rasanya terkadang sedikit memaksa. Dalam hal ini, mungkin penting untuk mereka memahami bahwa budaya leluhur adalah warisan yang berharga dan mengandung nilai-nilai luhur yang patut dipelajari dan dilestarikan, sedangkan agama merupakan sumber inspirasi dan pedoman hidup bagi banyak orang. Menemukan keseimbangan antara mempertahankan identitas budaya dan tetap berpegang pada ajaran agama memang tantangan yang sangat kompleks. Ada juga yang lebih ekstrim, ketika ajaran leluhur malah dianggap sebagai ajaran menyesatkan. Beberapa alasan lain mengapa agama tertentu kadang-kadang mencap budaya leluhur sebagai sesat antara lain. Satu, perbedaan doktrin. Ajaran inti agama seringkali bertentangan dengan kepercayaan atau praktik dalam budaya leluhur. Misalnya, konsep ketuhanan yang monoteistik dalam banyak agama Abrahamik mungkin bertentangan dengan konsep animisme dan dinamisme dalam beberapa budaya leluhur. Dua, ketakutan terhadap penyimpangan. Ada kekhawatiran bahwa praktik-praktik budaya leluhur dapat mengalihkan perhatian dari ajaran agama utama atau dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala. Tiga, interpretasi teks suci. Interpretasi terhadap teks-teks suci yang berbeda dapat menghasilkan pandangan yang berbeda pula tentang budaya leluhur. 4. Konteks sejarah. Pengaruh kolonialisme dan modernisasi seringkali meminggirkan atau mendevaluasi budaya leluhur yang kemudian diperkuat oleh pandangan agama tertentu. Menurut hemat saya, pandangan ini perlu dievaluasi. Mengapa pandangan ini perlu dievaluasi? Satu, relativisme budaya. Setiap budaya memiliki nilai dan praktik yang unik dan tidak semua dapat dinilai dengan standar yang sama. Dua, konteks historis. Banyak praktik budaya leluhur memiliki akar historis yang dalam dan relevan dengan konteks sosial masyarakat pada masa lalu. Tiga, potensi misunderstanding. Seringkali kurangnya pemahaman yang mendalam tentang budaya leluhur menyebabkan misinterpretasi dan penilaian yang keliru. Sunda Wiwitan contohnya. Dalam konteks Sunda, kepercayaan Sunda Wiwitan dianggap sebagai bagian dari budaya leluhur yang perlu dilestarikan. Meskipun ada perbedaan dengan ajaran agama-agama besar, akan tetapi banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan terhadap alam dan leluhur, yang juga dapat ditemukan dalam agama-agama lain. Terakhir, pengaruh sejarah dan kolonialisme juga berperan besar. Upaya untuk menanamkan nilai-nilai barat dan agama tertentu seringkali disertai dengan penghakiman terhadap budaya lokal sebagai primitif atau pagan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua praktik dalam budaya leluhur bertentangan dengan agama. Agama dan budaya sebenarnya dapat saling melengkapi dan memperkaya. Toleransi dan saling menghormati adalah kunci untuk hidup berdampingan secara damai. Mari kita lanjut pada pembahasan inti. Sunan Ambu dalam Sunda Buhun dipandang sebagai sumber segala berkah. Dalam upacara-upacara seperti ruatan, perkawinan, atau panen, doa-doa ditujukan kepada beliau agar acara berjalan lancar dan membawa keberkahan. Bunga sepatu sering digunakan sebagai sesajen dalam upacara-upacara yang ditujukan kepada Sunan Ambu. Bunga ini melambangkan kesucian dan keindahan. Air bersih. Air bersih dianggap sebagai simbol kesucian dan kehidupan. Dalam upacara-upacara tertentu, air bersih digunakan untuk membasuh diri atau sebagai sarana persembahan kepada Sunan Ambu. Padi. Padi merupakan simbol kesuburan dan kemakmuran. Dalam kepercayaan Sunda, Sunan Ambu sering dikaitkan dengan Dewi Sri atau Dewi Padi. Bintang. Bintang sering dianggap sebagai simbol spiritualitas dan ketuhanan. Dalam beberapa kepercayaan, Sunan Ambu dikaitkan dengan bintang-bintang di langit. Bulan. Bulan sering dianggap sebagai simbol kesempurnaan dan keindahan. Dalam beberapa kepercayaan, Sunan Ambu dikaitkan dengan bulan purnama. Simbol-simbol ini tidak hanya digunakan dalam upacara-upacara adat, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Misalnya, motif kembang sepatu sering ditemukan pada kain batik, ukiran, atau ornamen rumah. Air digunakan dalam berbagai ritual pembersihan. Padi menjadi sumber makanan pokok dan bulan serta bintang menjadi inspirasi dalam seni dan sastra. Ini mengingatkan dengan apa yang saya alami semasa kecil dulu. Ketika malam bulan purnama, Aki atau kakek saya biasanya membawa saya ke tepian pantai. Beliau bermeditasi, sementara saya hanya diam menatap bulan purnama dalam waktu cukup lama. Mungkin atas dasar itu pula mengapa hingga saat ini saya begitu mengagumi bulan.
Meskipun zaman terus berubah, sosok Sunan Ambu sesungguhnya tetap relevan hingga saat ini. Beliau menjadi simbol dari nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan kesatuan. Dalam masyarakat modern, Sunan Ambu dapat loh dijadikan sebagai inspirasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Namun sayang, generasi muda seringkali lebih tertarik pada budaya populer dan modern. Perkembangan teknologi dan urbanisasi telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tradisi-tradisi lama semakin terpinggirkan. Padahal, kisah Sunan Ambu, sosok yang dilambangkan sebagai Dewi Welas Asih, menyimpan banyak pelajaran berharga yang relevan bagi generasi muda. Berikut beberapa nilai yang dapat kita petik. Kasih sayang dan empati. Sunan Ambu dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan empati. Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap sesama, memahami perasaan orang lain, dan bertindak dengan welas asih dalam setiap situasi. Kebijaksanaan. Sebagai sosok yang bijaksana, Sunan Ambu selalu bertindak dengan penuh pertimbangan dan pemikiran matang. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan selalu berpikir secara rasional. Keteguhan hati. Sunan Ambu tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Sikap keteguhan hati ini mengajarkan kita untuk selalu optimis, pantang menyerah dan terus berusaha mencapai tujuan. Peran penting perempuan. Sunan Ambu merupakan representasi dari perempuan yang kuat, bijaksana, dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Kisah ini dapat menginspirasi perempuan muda untuk percaya pada diri sendiri dan meraih potensi maksimal mereka. Dalam konteks kehidupan modern, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Sunan Ambu dapat diterapkan juga dalam berbagai aspek. Antara lain, membangun relasi sosial. Dengan mengadopsi sikap welas asih dan empati, kita dapat membangun relasi sosial yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Menyelesaikan konflik. Kebijaksanaan yang dimiliki Sunan Ambu dapat menjadi inspirasi dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. Menjadi pemimpin yang baik. Keteguhan hati dan kepedulian terhadap sesama membuat Sunan Ambu menjadi sosok pemimpin yang dihormati. Nilai-nilai ini dapat menjadi teladan bagi generasi muda yang ingin menjadi pemimpin masa depan. Menghargai perempuan. Kisah Sunan Ambu mengingatkan kita akan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan. Secara keseluruhan, kisah Sunan Ambu adalah sebuah warisan budaya yang kaya akan makna. Hubungan antara agama dan budaya leluhur adalah isu yang kompleks dan multidimensi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan universal. Yang terpenting adalah sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan terus berupaya membangun dialog yang konstruktif tanpa menilai mana yang paling baik, mana yang paling buruk, terlebih mencap sebagai ajaran sesat. Persepsi bahwa budaya leluhur, khususnya Sunda, adalah sesat merupakan pandangan yang kompleks dan seringkali memicu perdebatan. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, nilai-nilai modern seringkali dianggap lebih unggul dibandingkan dengan nilai-nilai tradisional. Budaya leluhur yang dianggap kuno atau tidak relevan dengan zaman modern cenderung dikesampingkan. Jika budaya leluhur terus-menerus diabaikan atau dianggap negatif, maka identitas budaya suatu masyarakat dapat terkikis dan hilang. Budaya leluhur adalah cerminan dari sejarah dan peradaban suatu masyarakat. Dengan menolak budaya leluhur, kita juga memutus hubungan dengan akar sejarah kita. Banyak praktik budaya leluhur memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Dengan menolak budaya leluhur, kita juga beresiko merusak lingkungan. Hilangnya identitas budaya akibat pengabdian terhadap budaya leluhur merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan suatu masyarakat. Ketika generasi muda tidak lagi mengenal dan menghargai warisan budaya nenek moyang, maka akar identitas mereka akan terputus. Akibatnya, muncullah perasaan asing terhadap lingkungan sekitar, hilangnya rasa memiliki terhadap tempat tinggal, dan kesulitan dalam memahami makna kehidupan. Selain itu, hilangnya identitas budaya juga dapat memicu krisis kepercayaan diri dan harga diri sebagai sebuah bangsa. Masyarakat yang kehilangan identitas budayanya akan mudah terpengaruh oleh budaya asing dan sulit untuk mempertahankan keunikannya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan hilangnya keanekaragaman hayati budaya dunia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya leluhur seperti gotong royong, kesantunan, dan kejujuran merupakan fondasi bagi pembentukan karakter bangsa. Jika nilai-nilai ini terkikis, maka karakter bangsa akan menjadi lemah dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif.
Budaya leluhur yang mengandung kearifan lokal dan telah teruji oleh waktu, kearifan lokal ini dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Dengan hilangnya kearifan lokal, masyarakat akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Perbedaan budaya dan identitas juga dapat menjadi sumber konflik. Jika identitas budaya suatu kelompok masyarakat tidak diakui dan dihargai, maka dapat memicu perasaan termarginalkan dan memicu konflik sosial. Untuk mencegah hilangnya identitas budaya itu sendiri, maka diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Budaya leluhur adalah cerminan dari sejarah dan peradaban suatu masyarakat. Dengan menolak budaya leluhur, kita juga memutus hubungan dengan akar sejarah kita. Budaya leluhur menyimpan begitu banyak kisah, nilai, dan pengetahuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui budaya, kita dapat memahami bagaimana nenek moyang kita beradaptasi dengan lingkungan, mengatasi tantangan, dan membangun peradaban. Ketika kita memutuskan hubungan dengan budaya leluhur, kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka dan membangun identitas yang kuat. Kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka dan membangun identitas yang kuat berdasarkan sejarah kita. Sama halnya dengan sebuah pohon, jika akarnya terputus, maka pohon itu akan layu dan mati. Begitu pula dengan suatu bangsa, jika akar budayanya terputus, maka identitas nasionalnya akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar. Akibat dari putusnya hubungan dengan akar sejarah juga akan membuat hilangnya rasa kebanggaan terhadap bangsa. Tanpa mengenal sejarah dan budaya leluhur, seseorang akan sulit merasakan kebanggaan terhadap bangsanya. Mereka akan cenderung lebih mengagumi budaya asing dan melupakan kekayaan budaya sendiri. Sekali lagi, budaya leluhur mengandung nilai-nilai luhur yang memberikan makna pada kehidupan. Dengan kehilangan hubungan dengan budaya leluhur, seseorang akan kesulitan menemukan makna hidupnya. Generasi muda yang tidak mengenal budaya leluhur cenderung apatis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Mereka akan sulit untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan membangun masyarakat yang lebih baik. Budaya leluhur seringkali mengandung kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad, termasuk cara-cara hidup yang harmonis dengan alam. Misalnya, masyarakat adat di berbagai belahan dunia memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman obat, teknik pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap alam, siklus hidup, dan keseimbangan ekosistem telah menjadi bagian integral dari budaya mereka. Dengan mengabaikan nilai-nilai lingkungan yang terkandung dalam budaya leluhur, kita membuka jalan bagi praktik-praktik yang merusak lingkungan. Misalnya, alih-alih menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan, kita lebih memilih pupuk kimia yang dapat mencemari tanah dan air. Atau alih-alih membangun rumah dengan bahan-bahan alami yang mudah terurai, kita membangun rumah dengan bahan-bahan sintetis yang sulit didaur ulang. Hal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang. Ada begitu banyak sistem pertanian tradisional dalam mengelola lingkungan, namun akan terlalu panjang jika dijabarkan dalam video ini. Sebagai penutup, pelestarian budaya leluhur bukanlah sekedar nostalgia, melainkan investasi untuk masa depan. Dengan menjaga kelestarian budaya, kita tidak hanya melestarikan identitas bangsa, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus, mari kita bersama-sama lestarikan budaya kita agar generasi mendatang dapat menikmati kekayaan, manfaat, dan keindahan warisan yang telah kita terima. Dengan demikian, kita akan mampu menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas, serta membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa kita.